selamat siang. Siang. Senang sekali kita bertemu lagi di BKP kita pada saat ini. Untuk memulai BKP kita saat ini, mari kita berdoa yang akan saya pimpin dalam ajaran agama Kristen yang lain menyesuaikan. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang menyertai kami hingga pada saat ini. Ya Tuhan, sebentar Tuhan kami akan mulai BKP kami Tuhan, yang kira Kau berkati Tuhan dari awal hingga akhir Tuhan. Ya Tuhan, itu saja yang kami bisa sampaikan, kira Kau berkati Tuhan kami. Terima kasih yang baik, dalam nama mengucap syukur, haleluya, amin. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari BKP. Pengertian dari BKP ini adalah suatu layanan kelompok yang dimana kita membahas suatu masalah umum yang kita bahas dalam kelompok. Yang selanjutnya adalah tujuan dari bimbingan kelompok ini. Yang pertama, mampu berbicara di depan orang banyak. Yang kedua adalah mampu mengeluarkan pendapat, ide maupun perasaan sebagaimananya kepada orang banyak. Yang ketiga adalah bagaimana cara kita menghargai pendapat orang lain. Dan yang keempat adalah mampu mengendalikan diri dan memberikan empati terhadap satu sama lainnya. Dan yang kelima adalah dapat bertenggang rasa sesama anggota kelompok. Dan yang keenam adalah menjadi akrab satu sama lain. Dan yang ketujuh membahas topik umum yang penting dianggap untuk dibahas. Baik, yang selanjutnya adalah cara pelaksanaan bimbingan kelompok. Di sini saya akan memberitahukan teman-teman cara kita melakukannya. Yang pertama adalah setiap kelompok diminta berbicara dengan bebas, sukarela, dan tidak ada yang merasa tertekan di dalam kelompok ini. Dan yang kedua adalah mendengarkan sesama kelompok kita itu dengan baik. Misalnya kalau ada kritik dan saran, boleh memberikan sarannya, dan tidak usah takut-takut di antara kelompok kita ini. Dan yang ketiga adalah selama mengikuti kegiatan BKP, kita harus mengikuti norma-norma yang ada. Yang selanjutnya adalah asas-asas bimbingan kelompok. Di sini saya akan memberitahukannya kepada teman-teman. Yang pertama adalah asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini adalah bagaimana kita sesama kelompok terbuka satu sama lain dan tidak ada yang tutup-tutupi supaya BKP kita ini berjalan dengan lancar. Yang kedua adalah asas kesukarelaan. Di sini teman-teman kelompok diminta untuk sukarela, berbagi cerita, memberikan pendapat sesatu sama lain. Yang ketiga adalah asas kenormatifan. Semua yang dibicarakan atau yang dilakukan dalam kegiatan kelompok ini tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang ada. Norma agama, norma adat, maupun norma hukum. Yang keempat adalah azas kerahasiaan. Karena teman-teman kita berada di dalam bimbingan kelompok ini, mungkin satu sama lain kita ada yang terbuka satu sama lain. Jadi diharapkan kepada teman-teman boleh menjaga kerahasiaan yang kita bahas di dalam BKP kita ini. Baik teman-teman, di sini saya memiliki satu games, yaitu namanya Marina menari di atas menara. Untuk itu saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Baik, gamesnya itu adalah, kalau saya bilang Marina itu tunjuk seperti ini, menari seperti ini, di atas seperti ini, menara seperti ini. Bisa teman-teman? Bisa. Ini tuh Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, menari, Marina di atas menara, di atas menara. Marina menari. Baik teman-teman, kita peragakan lagi. 1, 2, 3, ya. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, menari, Marina di atas menara, di atas menara. Marina menari. Baik teman-teman, kita tepuk tangan. Baik teman-teman, silakan duduk kembali. Baik, untuk pertemuan kita di BKP kali ini kita membahas tentang begadang. Bagaimana kepada teman saya Hanisa, apakah sudah siap untuk memulai BKP hari ini? Sudah siap. Kepada Nia, sudah siap PK. Kepada Era, Sudah siap. kepada Pina, Sudah siap PK. kepada Valen. Siap PK. Baik, terima kasih teman-teman. Di sini topik yang akan kita bahas adalah tentang begadang teman-teman. Siapa yang tahu mengapa begadang itu penting untuk kita bahas? Banyak sekali yang memiliki
pendapat ya teman-teman. Untuk itu kami persilahkan untuk Era memberikan pendapatnya. Kenapa begadang? Penting kita bahas. Kenapa begadang penting untuk kita bahas? Karena supaya kita tahu apa dampak negatif dan bagaimana kita bisa mengurangi efek dari dampak negatif dari begadang tersebut. Baik, tepuk tangan teman-teman. Yang selanjutnya kepada Vina, saya persilahkan. Baik PK, terima kasih. Kenapa begadang itu penting kita bahas? Karena ada beberapa faktor dan ada beberapa sebab akibat yang harus kita ketahui agar kita kedepannya tidak mengulangi begadang itu langsung. Dan biasanya begadang itu akan menyebabkan kerusakan kepada sel-sel kita. Makasih PK. Baik, teman-teman. Selanjutnya kepada Valen, persilahkan. Baik PK, begadang itu penting kita bahas kan agar kita mengetahui apa dampak dari begadang dan bisa mengurangi efek dari begadang. Baik, terima kasih tepuk tangan teman-teman. Yang selanjutnya kepada saudari Hanisa, kami persilahkan. Terima kasih. Jadi menurut saya itu kenapa begadang ini sangat penting untuk dibahas, karena begadang ini dampaknya itu memang sangat besar untuk kehidupan kita sehari-hari. Karena dengan begadang itu bisa merusak pola hidup kita, kesehatan kita, dan bahkan lebih banyak dampak negatifnya daripada positifnya. Jadi ini harus penting dibahas. Terima kasih sudah. Selanjutnya kepada Nia. Baik PK, menurut saya begadang ini perlu dibahas karena banyak yang kita ketahui kalau anak-anak sekarang lebih penting dia rasa main game ketimbang tidur di saat jam tidur. Jadi ini perlu dibahas karena agar kita tahu juga kan dampaknya gimana dan hal positifnya, negatifnya gimana dan macam-macam. Baik, terima kasih teman-teman, kita tepuk tangan lagi. Kita sudah tahu nih kenapa begadang ini penting untuk kita bahas. Untuk yang selanjutnya, apakah teman-teman tahu apa faktor penyebab begadang itu bisa terjadi? Baik, Emang lah kalau si Palen. baik kepada Dia belakangan aja Bu. kepada Nia, Apa kami tadi? silakan mengapa apa faktor penyebab begadang ini bisa terjadi? Baik PK, kalau menurut saya dampak dari begadang ini karena kayak kita ya kan mahasiswa. Jadi kayak tugas kita itu banyak dikasih. Jadi kita kayak mengulur-ulur waktu, ada waktu siang mending buat healing sama teman ke sana ke kafe gini. Jadi malamnya jadi tancap gas ngerjain tugas. Itu yang menyebabkan begadang. Berarti ini tentang kehidupan sehari-hari kamu lah ya. Iya. Oh, jadi dibahas di sini juga. Iya teman. Baik, terima kasih kepada Nia. Selanjutnya kepada Hadisa. Salah satu faktornya memang betul seperti yang diucapkan saudari Nia. Satu lagi itu kalau dilihat dari survei langsung ya, itu seperti adik saya, dia itu bergadang karena kecanduan game online, dimana karena efek kecanduan itu dia tidak bisa meninggalkannya. Itu yang membuat dia merasa bahwa bahkan bukan cuma waktu tidurnya aja yang bergeser, waktu-waktu penting untuk makan, istirahat, sekolah itu memang sudah berserak karena waktu tidur dia, waktu untuk istirahat dia itu dipakai untuk bermain game. Baik, berarti penyebabnya itu karena game lah ya. Kecanduan Oke, game baik, terima kasih kepada Anissa. Selanjutnya kepada Valen. Baik, faktor dari begadang itu sama halnya dengan yang disebutkan Nia dan Hanisa. Mungkin karena tidak mengontrol waktu, tidak mengatur waktunya, tidak membuat schedule sehariannya apa yang akan dia lakukan. Jadi ibaratnya untuk seharusnya dia mengerjakan tugas bisa di siang hari setelah pulang kuliah atau pulang sekolah, dia mengerjakannya di malam hari dan itu pun dikebut di saat malamnya sampai kadang mau sampai subuh. Baik, terima kasih kepada Valen. Yang selanjutnya kepada Vina. Ada baik PK, terima kasih. Menurut saya pribadi ada beberapa faktor yang dapat memicu begadang, yaitu yang pertama yang seperti yang dibicarakan oleh saudari Nia dan saudari Hanisa. Biasanya itu karena main game, suka menunda-nunda waktu, atau bahkan kurangnya pengawasan dari orang tua. Seperti itu PK. Terima kasih PK. Apakah faktor-faktor itu terjadi di kamu, Vina? Yes, ya PK. Baik. Kepada Era, apa faktor penyebab begadang ini terjadi? Faktor penyebabnya itu bisa jadi kebiasaan kita sehari-hari. Mungkin kayak siang itu ada orang yang siang itu aktivitasnya terlalu banyak, jadi dia untuk tidur malam itu sulit karena memang mungkin kerasa kelelahan. Ada juga yang karena faktor orang yang
Baik. kelelawar kan. Betul sekali. Baik teman-teman, banyak faktor yang sudah saya dengarkan dari teman-teman sekalian. Perlu teman-teman ketahui bahwa sekali kita begadang, itu proses penyembuhannya selama seminggu. Jadi bayangkan, kalau kalian dalam seminggu itu 4 kali begadang, berarti proses penyembuhannya ada sebulan. Padahal itu berlangsung terus-menerus, sehingga stamina tubuh, metabolisme tubuh itu semakin menurun. Apapun masalahnya, diusahakan untuk tidur yang cukup ya teman-teman. Yang selanjutnya adalah apa dampaknya jika kita terus-terus begadang? Apakah ada teman-teman yang tahu? Baik, saya persilakan kepada Era. Baik, terima kasih Teka. Untuk dampak dari begadang itu lebih ke kesehatan fisik ya kan. Kayak misalnya insomnia itu kan dampak dari begadang. Terus imun tubuh juga jadi berkurang karena efek kita begadang. Baik, terima kasih kepada Era. Selanjutnya kepada Pina. Baik, terima kasih PK. Biasanya tuh dampak begadang itu contohnya kayak kita kan sebagai mahasiswa, kita nih begadang malamnya mengerjakan tugas, pasti besok paginya kita kehilangan fokus, terus itu ngantuk-ngantuk di kelas, terus tuh pasti setidaknya ada darah kita yang berkurang, kesehatan kita terganggu, seperti itu PK. Baik, terima kasih banyak kepada Pina, menambah pengetahuan juga ya teman-teman. Selanjutnya kepada Valen. Baik, dampak dari begadang ini dari saya pribadi sendiri, seperti tadi malam mungkin saya susah tidur sampai jam 3 baru bisa tertidur, dan efeknya seperti tadi saya terlambat datang buat ke kampus, jadi buru-buru ibaratnya sudah menyiapkan minum jadi lupa dibawa, jadi dan terus selama di kampus kebanyakan menguap ngantuk gitu. Dan dari pengalaman saya juga begadang itu menyebabkan kerontokan, saya rontok parah, bahkan misalnya sekali tarik rambut itu mau lebih dari 10 helai. Baik, teman-teman, ini menambah pengetahuan kita ya teman-teman, bahwa begadang juga bisa menyebabkan kerontokan. Baik, kepada Hani. Menurut saya dampak dari begadang itu memang sangat besar, dampaknya kepada kesehatan ya, dalam ilmu medis itu. Seperti memang semua yang diucapkan mereka benar, apalagi itu juga kenapa bisa Valen mengalami hal seperti tadi dia bilang, dia udah menyiapkan minum, dia lupa membawanya. Begadang itu bisa membuat otak kita menjadi lemah karena dia kekurangan asupan, dia kekurangan istirahat, dia kekurangan oksigen karena kita tidur. Ya, karena kita kekurangan tidur, jadi oksigen itu tidak lancar atau tidak full untuk mengisi otak kita. Sudah tadi menjawabkan juga menguap. Baik, terima kasih kepada Kanisa. Selanjutnya kepada Nia. Apa dampak sehingga terjadi, apa dampak begadang ini bagi kamu atau maupun orang lain? Baik, terima kasih Peka. Kalau menurut saya dampak dari begadang itu seperti yang dikatakan mereka itu juga betul, dan terutama yang dikatakan oleh Valen, karena kalau begadang itu kan bisa menyebabkan rambut rontok, dan pastinya karena kekurangan darah jadi bisa darah rendah. Kayak kan kadang kita kayak duduk di bawah gitu, tiba-tiba diri bisa hitam semua, gelap, pingsan gitu. Itu karena sebagian kekurangan tidur. Terus kadang juga kalau kita tidur begadang atau larut malam, paginya pasti kita kayak hening dan mata bengkak. Gitu, baik teman-teman. Kalau menurut saya dampaknya ini adalah mungkin begadang itu bisa membuat obesitas. Karena ada orang misalnya dia begadang, dia membutuhkan asupan makanan terus, makan terus, padahal kan kalau sudah di malam hari itu aktivitas tubuh kita itu berkurang. Jadi metabolisme tubuh pun otomatis kita kalau sudah mengantuk tidur. Jadi makanan-makanan itu tidak terproses dengan bagus. Baik teman-teman, terima kasih. Selanjutnya kalau teman-teman sudah mengetahui apa dampaknya dan apa faktor penyebabnya, menurut teman-teman bagaimana solusi kita agar tidak melakukan begadang tersebut? Adakah teman-teman yang mengetahuinya? Baik, kepada Nia, apa solusi yang harus dilakukan untuk mengurangi begadang? Baik Peka, kalau menurut saya solusi untuk tidak begadang itu kayak mengatur jadwal, dan mengatur jadwal sih menurut saya Peka, karena kalau minum dan tidak waktu itu yang bisa menyebabkan begadang. Baik, terima kasih kepada Nia. Selanjutnya kepada Hani. Saya setuju dengan pendapatnya dengan mengatur jadwal. Nah, mungkin ini seperti kejadian yang saya lihat langsung, seperti adik saya kan mungkin jadwalnya hanya sekolah dan itu sudah ditentukan memang dari gurunya. Nah, di sini peran
orang tua atau keluarga itu agar tidak memberikan gadget terlalu cepat kepada anak-anak karena akan berdampak besar bagi pertumbuhan mereka. Baik, terima kasih kepada Hanisa. Yang selanjutnya kepada Valen. Mungkin salah satu solusi caranya itu adalah penguasaan diri. Pertama kita tuh menguasai diri kita dulu untuk bisa konsisten untuk tidur dengan tepat waktu, untuk menjaga kesehatan tentunya, dan membuat sama seperti Nia dan Hanisa, membuat schedule jadwal kayak kegiatan biasa dalam sehari-hari itu apa aja biar tidak berantakan gitu aktivitasnya. Baik, terima kasih kepada Valen. Yang selanjutnya kepada Vina. Menurut saya caranya itu seperti saudarinya Hanisa dan Valen, itu membuat jadwal agar kita tuh hidup kita lebih teratur. Lalu biasanya peran orang tua harus memberikan keterbatasan gadget kepada anak-anaknya agar anak tersebut tidak leluasa memainkan gadget mereka dan begadang. Dan itu saja PK. Baik teman-teman, yang selanjutnya kepada Era. Baik, terima kasih PK. Menurut saya solusi yang tepat itu sama seperti yang kayak disebutkan oleh teman-teman lainnya. Menurut saya solusi yang tepat itu mungkin ya membuat jadwal juga benar, dan itu solusinya untuk mungkin kalau untuk anak-anak sekolah ya kan, biar dia tidak untuk tidur siang, jadi dia untuk malamnya itu bisa untuk tepat waktu dalam tidur. Terus menurut saya solusi paling ampuh itu peran orang tua sih, karena kan kita sebagai orang tua juga pasti harus mengecek di mana mungkin sebagai orang tua mungkin kita udah lihat oh ini udah jam 9 malam gitu kan, kita cek anak kita apakah sudah tidur atau enggak, kita tarik handphonenya untuk malam itu supaya dia itu bisa istirahat dengan benar. Baik teman-teman, banyak sekali solusi yang sudah saya dengarkan. Tetapi untuk pengawasan orang tua mungkin banyak teman-teman di sini yang kos kan. Tidak semua itu diawasi oleh orang tua. Jadi untuk itu lebih condong ke penguasaan diri masing-masing. Bagaimana teman-teman mengatur waktu, pola makan, mengerjakan tugas. Jadi tidak harus diawasi orang tua. Dan yang selanjutnya adalah pengawasan orang tua terhadap gadget. Sekarang ini sudah ada fitur yang namanya itu pengawasan orang tua di HP. Jadi kalau misalnya kedepannya kalian menjadi orang tua atau kita menjadi orang tua, hal itu bisa juga jadi contoh untuk kita mengawasi anak-anak kita. Baik teman-teman, silakan bertepuk tangan. Yang selanjutnya saya memiliki games komitmen yang akan menumbuhkan komitmen kita satu sama lain. Tapi sebelum ke games, adakah komitmen dari teman-teman agar tidak melakukan hal-hal begadang? Untuk teman-teman, adakah yang ingin memberikan jawabannya? Aku aja. Sini ya. Kepada Nia, kami silahkan. Komitmen yang saya dapat untuk tidak begadang, udah berhenti becaknya Beb, Inilah asal tunjuk tangan aja. Karena aku nggak bakal bisa komitmen tidak begadang. Gini PK nih, saya bukan tidak mau berkomitmen 100% karena itu memang kadang di luar kemampuan kita gitu. Karena memang ada jadwal mendesak sehingga kita sebagai mahasiswa ya, kita itu memang nggak bisa menghindari satu hal, mungkin kita ada urusan gitu atau memang tugas kita yang terlalu banyak gitu kan, jadi kita nggak bisa mengejar deadline-nya walaupun kita mengerjakan dari hari-hari yang lalu, tapi mungkin saja bisa dikurangi atau dibatasi, seperti pengendalian diri itu, membuat jadwal itu mungkin salah satu hal-hal dasar yang bisa mungkin dibuat untuk mengatur waktu, untuk efisiensi waktu. Cuman kalau untuk begadang itu memang di luar kuasa kita, memang di luar kemampuan kita untuk menghandle-nya agar tidak begadang. Karena mahasiswa ya gimana, jauh dari orang tua, mengurus diri sendiri, masak sendiri, makan sendiri, pasti kita itu lebih banyak memakan waktu ekstra. Baik teman-teman, silakan tepuk tangan atas pendapat ini. Baik teman-teman, kita masuk ke dalam games komitmen yang di sini saya membawakan games yang namanya Gunung dan Laut. Silakan teman-teman untuk berdiri. Baik teman-teman, games ini namanya Gunung dan Laut. Jika saya mengatakan gunung,
Jika saya mengatakan gunung, semua teman-teman bergerak ke depan seperti gunung, seperti kalau laut itu mungkin ya teman-teman, laut gitu ya teman-teman. Nah, yang gini apa ya? Agak sini kan Pak. Oke. Nah, pas ketiga dah. Belum lewat. Tuh, itu 2, 3. Gunung, laut, laut. Ulang. Gunung, gunung, laut, laut, gunung, laut. Baik teman-teman, terima kasih. Silakan teman-teman untuk duduk kembali. Baik teman-teman, di sini selanjutnya kita akan mengisi format bimbingan kelompok tugas menggunakan BMB3. Di sini karena keterbatasan alat-alat teman-teman, di sini saya menanyakan saja. Yang pertama itu, pertanyaan ini saya tujukan kepada Era. Pengetahuan baru apa yang Era dapatkan setelah mempelajari panduan pelaksanaan langkah-langkah layanan BKP topik tugas begadang? Maksudnya itu, setelah mempelajari panduan ini, apa yang Era dapatkan dengan topik tugas begadang itu juga? Baik, terima kasih PK. Yang saya dapatkan dari materi begadang kita jadi lebih tahu efek jahat untuk begadang bagi tubuh kita itu seperti apa dan bagaimana kita menanganinya dengan cara mengatur waktu. Baik, terima kasih banyak kepada Era. Yang selanjutnya adalah pertanyaan untuk Vina. Perasaan apa yang Vina rasakan setelah mendapat informasi cara membuat panduan pelaksanaan langkah-langkah layanan BKP topik begadang kita? Baik PK, terima kasih. Perasaan saya setelah mempelajari topik begadang ini, saya ada perasaan senang, takut, karena saya sendiri pun kaum-kaum yang suka bergadang demi mengerjakan tugas. Jadi saya senang karena mendapatkan informasi yang lebih lanjut mengenai bergadang itu sangat membahayakan tubuh kita, dan saya merasa takut karena akhir-akhir ini saya sering begadang. Terima kasih PK. Baik, terima kasih kepada Vina. Semoga kelakuannya bisa diubah ya. Yang ketiga adalah pertanyaan untuk Valen. Bagaimana Valen menyikapi contoh panduan pelaksanaan langkah-langkah layanan BK topik begadang? Baik PK, cara saya untuk menyikapi begadang ini mungkin setidak-tidaknya karena yang seperti Hanis tadi bilang, di luar kendali kita untuk mengatur ataupun tidak bisa begadang ini, setidak-tidaknya dalam seminggu sekali saja. Karena saya ada pernah mendengar dari podcast itu, seorang dokter bilang kalau misalnya kita terus-terusan begadang itu sama saja kita mempercepat umur kita bertemu dengan Tuhan. Nah, jadi setidaknya kata dokter itu, karena memang sama seperti yang dikatakan Hanisa, nggak bisa kita kendalikan untuk bisa nggak mau begadang atau bagaimanapun itu, karena ada kendala mungkin. Jadi setidaknya dalam seminggu itu setidaknya sekali saja dalam begadang, dan baiknya untuk menyikapinya seperti itu, walaupun begadang juga minimal mengkonsumsi vitamin, menjaga kesehatan tubuh dan seterusnya. Baik, terima kasih kepada Valen. Yang selanjutnya pertanyaan kepada Hanisa. Apa tindakan Hanisa selanjutnya setelah mendapatkan informasi tentang begadang ini? Setelah kita membahasnya ya kan, mulai dari kata-katanya, faktor-faktornya, bahkan saya mendapat pengetahuan baru yang saya tidak tahu dampak dari begadang ini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita tidak bisa menghindari untuk tidak begadang gitu kan, itu dua kemampuan kita. Mungkin mulai dari sekarang ya, saya bakal mengurangi atau memilih waktu saya kapan kapan itu sebaiknya begadang dan kapan seharusnya tidak begadang gitu kan. Mungkin saya akan mulai memilih-milih pekerjaan saya mana yang akan dilakukan, apa yang bisa dilakukan dalam sehari, dan mana yang tidak bisa dilakukan dalam satu hari ini, sehingga waktu begadang saya itu tidak lagi seminggu, mungkin akan berkurang hanya dengan 2 malam saja seperti itu. Baik, terima kasih kepada Anissa. Yang terakhir adalah pertanyaan untuk Nia. Tanggung jawab apa yang tumbuh pada diri kamu sebagai calon konselor setelah mempelajari topik kita begadang ini? Tanggung jawab apa yang tumbuh pada diri Nia sebagai calon konselor setelah mempelajari topik begadang ini? Baik PK, tanggung jawab saya sebagai calon konselor itu sebagai mengedukasi, karena orang-orang yang ada di sekitar saya itu banyak orang yang selalu begadang kan. Jadi tanggung jawab saya nanti, saya akan lebih memperhatikan mereka dan mengajak mereka untuk lebih memulai hidup yang sehat ya kan. Gitu. Baik, terima kasih Pak teman-teman. Setelah ini kegiatan BKP kita akan berakhir.
Terima kasih kepada teman-teman sudah mengikuti BKP kita pada hari ini. Adapun pada teman-teman mewakili kita saja, apa kesan dan pesan dalam BKP kita pada hari ini? Adakah teman-teman yang ingin menyatakan kesan dan pesannya? BKP pertemuan kita kali ini memang betul-betul cocok sih untuk dibahas, apalagi untuk kita ini, kita mahasiswa dan kita juga calon konselor yang bakal mengedukasi orang-orang lain gitu. Jadi kesan saya ini memang betul-betul sangat bermanfaat ya, sangat bermanfaat untuk kita dan untuk pasien-pasien kita di masa depan ya. Karena sebelum kita sebelum kita mengedukasi orang, kita harus tahu dulu edukasinya untuk diri kita sendiri ya kan. Jadi ini memang betul-betul sangat bermanfaat untuk dibahas. Baik, terima kasih kepada Anissa. Berikan tepuk tangan teman-teman. Yang selanjutnya adalah kira-kira teman-teman, kapan dan di mana kita akan melaksanakan BKP kita yang selanjutnya? Dijawab ini besok. Nggak mungkin besok, maksudku kan iya mau di video ini ya kan. Apa kita jawab? Di biro. Caca aja. Mungkin ya kita bisa bertemu di sini karena lokasinya juga strategis ya, di sini juga tidak terlalu bising ya dan tidak terlalu ramai juga. Dan areanya juga cukup luas untuk tidak mengganggu orang lain. Baik teman-teman, terima kasih telah hadir di BKP kali ini. Senang sekali berbagi pengetahuan kepada teman-teman dan menambah ilmu bersama teman-teman sekalian. Baik teman-teman, untuk mengakhiri BKP kita kali ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa saya pimpin dalam ajaran Kristen Protestan. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang menyertai kami hingga pada Tuhan. Tuhan, kami telah selesai Tuhan mengadakan BKP kami Tuhan, kiranya Kau berkati Tuhan semua kegiatan-kegiatan kami ya Tuhan, dan berikanlah kami Tuhan kesehatan ya Tuhan, agar bisa Tuhan kami lanjutkan ke sekolah kami Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau selalu membimbing kami ya Tuhan, kiranya topik begadang kami ini Tuhan bisa kami terapkan dan bisa kami hindari dalam kehidupan kami Tuhan. Ya Tuhan, begitu juga banyak dosa dan kesalahan yang kami perbuat ya Tuhan, kiranya Kau berkati ya Tuhan, agar tidak terhalang kasih dan karunia yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan yang baik, dalam nama-Mu kami ucap syukur, haleluya, amin. Baik teman-teman, kita di sini bernyanyi lagu ENAE BKP. Dan untuk teman-teman untuk berdiri, teman-teman, ENAE ini sesuai dengan gerakan yang telah kita lakukan kemarin ya teman-teman. ENAE BKP. ENAE BKP. Kalau ada sumur yang ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita BKP lagi. ENAE BKP. ENAE BKP. Kalau